Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggraini dengan NPM 23001051002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profesi akuntan publik. Menurut UU Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Akuntan publik merupakan akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikannya. Peraturan Menkeu nomor 443/KMK.01/2011 juga menjelaskan bahwa setiap akuntan publik wajib untuk masuk menjadi anggota dalam IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Akuntan publik mempunyai tugas yang cukup kompleks, bukan hanya melakukan perhitungan-perhitungan angka, tetapi juga sebagai penghubung aktivitas bisnis antara perusahaan yang menjadi kliennya dan perusahaan lain dalam proses keberlanjutan bisnis. Bidang jasa akuntan publik ada 3 macam, yaitu yang pertama jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan semua layanan jasa yang meliputi audit umum laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan prospektif, pemeriksaan pelaporan informasi proforma invoice, serta review laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada jasa assurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance ini lebih dikenal dengan jasa audit. Kemudian yang ketiga itu jasa non-assurance. Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa komplikasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Jasa konsultasi diatur dalam standar jasa konsultasi. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut, yaitu ada consultation, ada jasa pemberian saran profesional, kemudian jasa implementasi, kemudian jasa transaksi, jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, dan yang terakhir yaitu jasa produk. Kemudian ada tugas akuntan publik, yaitu memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan tersebut. Secara spesifik, mereka bertugas untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar keuangan Indonesia. Selain itu, profesi ini juga bertugas untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan pajak agar terhindar dari kesalahan seperti tax amnesty dan SPT tahunan yang tidak valid. Kemudian ada jenis-jenis jasa akuntan publik, yaitu yang pertama ada jasa akuntansi atau pembukuan. Jenis jasa akuntan yang satu ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari persiapan jurnal umum, buku besar, dan neraca perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat dan bisa perusahaan pertanggungjawabkan. Kemudian ada jasa perpajakan. Selain memberikan layanan jasa akuntansi, profesi ini juga membantu perusahaan untuk membuat laporan perpajakan, seperti laporan PPh badan serta PPh karyawan. Yang ketiga ada jasa konsultasi. Manajemen saat ini, akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perusahaan yang membutuhkan. Hal ini untuk membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik serta hasil audit yang lebih bagus pula. Kemudian ada cara menjadi akuntan yang baik. Persyaratan ini sudah tertulis secara resmi dalam UU nomor 5 tahun 2011 pasal 5 ayat 1. Syarat yang pertama yaitu Anda harus memiliki sertifikat tanda lulus yang sah dari IAPI atau perguruan tinggi yang mempunyai akreditas pendidikan profesi satu ini. Kemudian, Anda wajib menyerahkan bukti mengikuti PPL atau pendidikan profesional berkelanjutan dengan jumlah SKS paling sedikit yang sudah ditempuh yaitu 60 satuan kredit PPL atau SKP selama 2 tahun.
Persyaratan selanjutnya yaitu Anda harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum dengan jumlah sedikitnya 100 jam dalam 5 tahun yang sudah diresmikan oleh Ketua Kantor KAP. Kemudian, seorang akuntan publik harus memiliki domisili di wilayah Republik Indonesia dan harus menyerahkan KTP. Selain itu, Anda juga harus memiliki NPWP. Kemudian, Anda juga harus menjadi anggota dari IAPI dan tidak pernah dijatuhi sanksi pencabutan izin dan tidak pernah dipidana. Selanjutnya, calon akuntan publik juga tidak boleh sedang berada dalam pengampuan serta harus membuat dan melengkapi formulir surat permohonan izin angkutan publik. Selain itu, Anda juga harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 46. Selanjutnya, Anda juga perlu membuat surat pernyataan yang sudah dibubuhi materai serta menyatakan kalau data persyaratan yang Anda sampaikan adalah benar. Kemudian di sini kita akan membahas definisi auditing. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, suatu proses sistematik. Kedua, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Keempat, menetapkan tingkat kesesuaian. Kelima, kriteria yang ditetapkan. Keenam, penyampaian hasil. Dan yang ketujuh, pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin bebas yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Masyarakat keuangan memerlukan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat keuangan akan memiliki dasar yang andal untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat. Profesi angkutan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.